menakjubkan gitu. Dia masih ingat banget sama tatapan keluarga kosong ini waktu pas sore itu. Nah setelah tahu semua cerita barusan, di sini Ayun tuh jadi yakin kalau dia sama keluarga tuh sama sekali nggak ngusik keluarga setan ini. Tapi kok kenapa rasanya gangguan makin hari makin menjadi-jadi gitu kan? Ayahnya Ayun yang biasanya keras kepala pun sekarang kayak udah mulai gusar gitu katanya. Nah kenapa enggak, pintu ruangan apapun di rumah tuh jadi kayak sering kebuka tutup sendiri. Terus lampu-lampu tuh suka kayak padam dengan sendirinya, hidup mati gitu. Adiknya Ayun pun juga yang paling bungsu namanya Villa, yang masih umur 5 tahun ya, jadi kayak sering ngomong sendiri. Setiap ditanya nih, kayak Villa ngomong sama siapa gitu, Villa selalu bilang kalau dia tuh lagi main barengan sama Kak Putri, anak perempuan yang tinggal di halaman. Padahal di rumah itu yang nggak ada anak namanya Putri dan anak kecil gitu. Malam itu ayahnya si Ayun tuh bener-bener marah. Ayah itu ngerasa kayak ada orang iseng yang emang sengaja ganggu rumah itu. Dan karena udah emosi, lantang banget tuh ayahnya Ayun tuh langsung kayak ngebuka pintu depan terus teriak, "Kalau emang mau ganggu rumahku, sini. Jadi orang tuh jangan penakut, nggak usah ngumpet-ngumpet, kurang ajar," gitu. Pokoknya marah-marah lah. Abis ayahnya marah-marah, langsung tuh udara di sana langsung berubah, langsung jadi kayak dingin secepat itu. Terus dari arah halaman depannya pun juga kedengeran ada kayak suara langkah kaki banyak banget Sama-sama ada kayak suara ketawa pelan. Terus tiba-tiba kayak berlapis-lapis ikutan juga, kayak ada banyak mulut yang ketawa. Dan ayahnya pun akhirnya jadi ikutan takut tuh detik itu juga. Ayahnya Ayun langsung kayak lari ke dalam rumah. Apalagi kata ayahnya Ayun, dia tuh ngelihat ada bayangan keluarga tetangganya itu muncul dari kejauhan. Gak jalan, tapi posisinya makin deket, udah berdiri aja gitu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan 2 anak lagi berdiri sejajar. Dan anehnya, bayangan mereka tuh lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran manusia normal. Karena suara lari ayahnya Ayun itu cukup berisik barusan, akhirnya Ayun sama nyokapnya tuh akhirnya kebangun lah dari tidurnya dan nyamperin tuh sumber suara. Dan pas sampai, Ayun bisa ngelihat jelas banget kalau ayahnya tuh udah cuman kayak berdiri kaku di ruang tamu, matanya melotot. Dan di depan ayahnya Ayun ada sosok yang nyerupain bapak-bapak tetangganya itu. Dan itu adalah bapak-bapak setan. Sosok ini tuh wujudnya tuh beneran jelas banget dari sebelumnya. Mukanya tuh pucat keabu-abuan, matanya tuh kosong hitam, mulutnya tuh kayak membuka lebar banget sampai ke pipi lah. Di sampingnya udah berdiri kayak sosok ibu-ibu sana itu lagi meluk Villa yang terus-terusan nangis. Muka sosok ini tuh nempel di leher Villa seolah-olah kayak ngehirup aroma badannya gitu. Pokoknya creepy banget lah. Nah sedangkan 2 anak setan lainnya